Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita akan menyampaikan judul sholat taraweh menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang taraweh dan tahajud, mari kita sama-sama untuk memperhatikan perbedaan taraweh dan tahajud. Taraweh itu sholat sunat malam dikerjakan di malam-malam bulan puasa. Sedangkan tahajud itu sholat malam dikerjakan di lain bulan puasa. Yang kedua, sholat taraweh dikerjakan oleh Nabi dengan berjamaah bersama-sama sahabatnya. Sedangkan sholat tahajud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengerjakan sendirian. Yang ketiga, sholat taraweh waktunya boleh dikerjakan di sembarang waktu pada malam hari. Sedangkan sholat tahajud waktunya tertentu terutama di tengah malam. Saudara sekalian, persoalan sholat taraweh. Yang pertama, kita bicara masalah jumlah rokaatnya. Qalat Aisyatu kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ma baina ayyafrugha min sholatil isya'i ilal fajri ikhda asyarata rak'atan yusallimu ma baina kulli rak'ataini wa yutiru biwahidatin. Rawahul Bukhari. Aisyah telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat antara sholat isya dan subuh 11 rakaat, yaitu ia beri salam pada tiap 2 rakaat dan ia sholat witir 1 rakaat. Hadis berikutnya juga Aisyah menyampaikan, qalat Aisyatu kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli minal laili thalathata asyarata raka'atan yutiru min dzalika bi khamsin wa la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi ukhrahunna. Rawahul Bukhari wa Muslim. Telah berkata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam 13 rakaat. Dari 13 itu ia sholat witir 5 rakaat dan tidak duduk di antara rakaat-rakaat itu melainkan pada akhirnya. Menurut riwayat yang pertama, nyatalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kerjakan sholat malam 2 rakaat 5 kali, dan riwayat yang kedua menunjukkan bahwa sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 8 rakaat, tetapi tidak diterangkan dengan berapa kali salam. Saudara sekalian, riwayat di bawah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat malam dengan 8 rakaat dengan 2 salam. Riwayat itu
sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qalat Aisyatu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalathan. Telah berkata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian ia sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian ia sholat witir 3 rakaat. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian yang kami hormati, dari riwayat-riwayat tersebut kita tahu bahwa sholat malam boleh dikerjakan 2 cara. Cara yang pertama 2 rakaat. Cara yang kedua boleh juga 4 rakaat. Namun perlu diketahui 4 rakaat tadi, apa yang disampaikan melalui Aisyah, jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Itu artinya waktunya tentu lama. Kalau kita memahami dalam bahasa Arab, an husnihinna wa tulihinna, jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya. Maka Ibnu Mas'ud juga pernah mengeluh ikut sholat tarawih Nabi itu karena panjang dan bagusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sholat 2. Sholatul laili mathna fa idza khiftas subha fa'autir biwahidatin, rawahul Bukhari wa Muslim. Sholat malam itu 2 rakaat. Maka apabila engkau takut terbit waktu subuh, hendaklah engkau witir 1 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam itu boleh dikerjakan dengan 2 rakaat, tetapi tidak tersebut berapa kali 2 rakaat. Karena di sini menunjukkan sholatul laili mathna 2. Berapa kali? Di situ tidak disebutkan, hanya disebutkan fa'utir biwahidatin. Itu karena ilatnya khiftas subhi, takut terbit waktu subuh. Menurut beberapa riwayat bahwa sholat witir itu lebih boleh dikerjakan 1, 3, 5, 7 rakaat. Dari sini kita dapat memahami jika witir itu 1 rakaat, maka sholat malamnya 10 atau 12 rakaat. Karena tadi dalam hadis yang pertama dan kedua, Rasulullah menyebutkan sholat malam itu dilakukan 11, yang 1 hadis dan 1 hadis lagi 13 rakaat. Maka jika witirnya 1 rakaat, maka sholat malamnya 10 atau 12 rakaat. Kalau witirnya 3 rakaat, maka sholat malamnya 8 atau 10 rakaat. Kalau witirnya 5 rakaat, maka sholat malamnya 6 atau 8 rakaat. Kalau sholat witirnya 7 rakaat, maka sholat malamnya 4 atau 6 rakaat. Dalam hal ini
beberapa hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan witir. Dari riwayat Ahmad, qalat Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin wala yafsilu bainahunna. Telah berkata Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir 3 rakaat yang ia tidak selangi apa-apa di antaranya. Ini yang pertama. Aisyah memberikan penjelasan bahwa Rasulullah itu melaksanakan witir 3 rakaat. Di satu sisi hadis lain menyebutkan riwayat Ad-Daraqutni, la tutiru bi talatin au tutiru bi khamsin au sab'in wala tusyabbihu bi sholatil maghrib. Jangan kamu sholat witir 3 rakaat, tetapi sholatlah witir 5 atau 7 rakaat. Dan jangan kamu samakan dengan sholat maghrib. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, di hadis ini disuruh sholat witir 5 atau 7 rakaat dan dilarang sholat witir 3 rakaat. Sedang di atas tadi riwayat Ahmad yang disampaikan oleh Aisyah, di sana melaksanakan 3 rakaat Rasulullah. Yang dilarang itu menyerupai sholat maghrib, yaitu pakai 2 at-tahiyat awal dan akhir. Itulah kemudian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana apa yang dilakukan sholat witir 3 rakaat itu tidak memakai tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelaksanaan witir yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Mas'ud, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru min awwalil laili wa ausatihi wa akhirihi. Rawi Tabrani. Telah berkata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat witir pada permulaan malam dan pada pertengahan malam dan pada akhir malam. Tadi saya sampaikan waktu pelaksanaan sholat tarawih dikerjakan di malam-malam bulan puasa dan juga dikerjakan oleh Nabi berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Sedangkan waktunya boleh dikerjakan di sembarang waktu pada malam hari. Jadi Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih itu dilanjutkan setelah sholat isya. Dan juga Rasulullah pada malam hari melaksanakan sholat tarawih, kemudian ditutup dengan witir, dan juga Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu pada akhir malam ditutup dengan witir. Inilah yang dibuat dasar atau dalil bahwa pelaksanaan sholat tarawih boleh dilaksanakan di sembarang waktu pada malam hari. Jadi di situ ada kalimat pada malam hari. Hadirin yang dirahmati Allah. Adapun bacaan yang dibaca dalam sholat witir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i di sini. Ya, ini untuk ngecek tentang pelaksanaan
mengapa witir itu 3 rakaat, yang seringkali mendapat perbincangan bahwa apa yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Padahal di sini sudah jelas bahwa pelaksanaan witir Rasulullah itu 3 rakaat. Kemudian tentang fa'autir wa biwahidatin itu tadi karena takut subuh. Sedangkan kalau pelaksanaan itu habis sholat isya, tidak mungkin 11 rakaat atau 13 rakaat itu sampai dilaksanakan menjelang subuh. Sehingga apa yang disampaikan hadis sahih riwayat An-Nasi ini sebagai bukti, qala Ubay bin Ka'ab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbika wa fir raq'ati tsaniyati bikul ya ayyuhal kafirun wa fit tsalitsati bikul huwallahu ahad. Telah berkata Ubay bin Ka'ab adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah baca di witir Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat yang pertama, dan surat Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua, dan surat Qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga. Dari riwayat tersebut kita dapat memahami bahwa bacaan surat itu bukan di rakaat yang pertama dan kedua saja, tetapi sampai pada rakaat yang ketiga. Jadi witir yang dilakukan Rasulullah itu 3 rakaat, dipandu dengan membaca surat-surat tadi, sehingga kita menjadi paham. Orang yang melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4, sehingga jumlahnya 8 rakaat, 4 kali salam, dan 3 rakaat 1 kali salam tidak menggunakan duduk tahiyat awal, maka itulah yang dilakukan berdasarkan hadis sahih tersebut. Asirul muslimin rahimakumullah. Maka setelah kita baca tentang pelaksanaan sholat raweh 22, lalu kita baca cara pelaksanaan witir sebagaimana yang disampaikan Aisyah, bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat witir 3 rakaat dengan tiap-tiap rakaat pertama sebagaimana apa yang telah disampaikan melalui hadis tadi, maka jelaslah 11 rakaat dalam tarawih dilakukan 2 rakaat 2 rakaat 4 kali, dan 3 rakaat tadi dengan di akhir sholat witir tersebut. Bagi yang melaksanakan sholat tarawih di rumah, sebenarnya juga tidak ada masalah, karena Rasulullah juga melaksanakan di rumah dan melaksanakan di masjid, maka tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan itu adalah orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Bagi yang melaksanakan 4 rakaat kemudian 3 rakaat silakan, tetapi dipandu sebagaimana hadis Aisyah, begitu bagusnya, jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ini tidak ada muskil, tidak ada masalah. Tetapi kita kadangkala kurang memahami, hanya mengambil satu hadis, sedangkan di hadis yang lain itu sudah jelas. Sedangkan yang di 4 rakaat, 3 rakaat itu adalah dijelaskan di belakang di hadis lain tentang yang witirnya 3 rakaat, tentang bacaannya.
Sedangkan satu hadis yang 4 kemudian 3 tadi tidak disebutkan dalam hadis tentang bacaan Rasulullah itu. Oleh karena itu saling memahami, orang yang melaksanakan 4 rakaat 3 rakaat itu pun juga dilaksanakan Rasul, sedangkan 8 rakaat 4 kali salam kemudian diakhiri dengan 3 rakaat witir 1 salam tanpa tahiyat awal, itu pun juga dilaksanakan Rasulullah SAW. Oleh karena itu mari kita perhatikan hadis-hadis tersebut sehingga kita di dalam memberikan wawasan kepada saudara-saudara kita tidak menjadi saling perselisihan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.